Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini ayat paling berkesan bagi saya, karena di gereja saya editor, saya penulis, dan bantu Pak Edeleo editor buku-bukunya. Nah, saya ikut kursus menulis di kantor Berita Antara untuk wartawan freelance. Jadi beberapa hamba Tuhan terkenal datang, saya tugas wawancara. Nah, suatu pagi, itu namanya Emmanuel Kanistrasi, datang acara di sekitar Kemayoran, 6 Center. Nah, tugas saya wawancarai. Pagi-pagi jam 7 saya baca ayat ini. Dan kan ilmu wartawan kan apa, siapa, kapan, mengapa, pertanyaannya. Nah, ketika saya baca ayat ini, dia bilang, sebelum aku membentuk engkau orang kandungan, aku mengenal engkau. Saya tulis gini, yang benar Tuhan, masa belum ada sudah tahu? Jadi saya coret-coret, yang benar aja, belum ada aja tahu. Yang sudah aja belum tahu. Bagaimana bisa tahu? Nah, habis selesai, itu jam 7 pagi. Acaranya jam 9 sampai jam 12. Dan selesai makan jam 1, saya dekatin Emmanuel Kanistrasi untuk wawancara. Di depan dia, saya bilang saya mau wawancara. Oke, karena kami cuma berdua. Ketika saya mau wawancara, dia bilang begini, and the Lord said to me. Tahu dikutip apa? Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau ke dalam kandungan, aku kenal engkau. Saya kaget, loh pertanyaan saya tadi pagi. Tahu apa yang dibuat? Dia baca isi hidup saya. Tahun sekian aku bicara kepadamu. Tahun sekian aku bicara kepadamu. Wawancaranya hancur. Saya berlutut dan menangis. Gak ingat lagi wawancara apa. Semua mimpi, semua apapun dijadikan satu. Dia mulai. Tahun sekian Tuhan bicara kepadamu begini-begini. Saya mulai nangis. Saya pencet perekam dan biarkan dia bicara. Tahun sekian saya bicara kepadamu. Ih, kok tepat semua ya? Jadi 30 menit tidak jadi wawancara. Yang dengar apa yang semua pernah Tuhan bicara buat saya. Disambung. Sampai tahun 2001 pun disebutin. Selesai saya buka mata, saya liatin mukanya, disenyum-senyum. Dia bilang, apakah you baik-baik? Bagaimana mau jawab baik? Muka aja udah merah semua. Dari situlah saya mulai menangis. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tadi pagi tanya, jam siang dapat jawaban. Jadi Tuhan yang sama. Siapa tahu pagi ini Anda bertanya. Makanya sekarang biarkan Tuhan bicara. Nah, untuk itu sebelum lanjut, Ibu yang baju kotak depan ini. Dengarkan ia. Di dalam hati saya, Tuhan yang tahu isi hatimu. Tuhan telah berbicara kepadamu beberapa waktu lalu bahwa engkau akan dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi di dalam pikiran berkata, tidak mungkin saya. Itu bukan saya. Dengarkan yang Tuhan lebih tahu ibu daripada ibu kenal diri sendiri. Kalau dia memakai dirimu, biarkan dia memakainya. Engkau ada alat di tangan dia, biarkan dia pakai. Mengapa berdebat dengan dia? Kita tidak akan pernah menang kalau berdebat dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kapasitas yang ada dalam dirimu. Tuhan tahu kapasitas, kemampuan, karunia talenta yang ada tersembunyi dalam dirimu. Dan karena dia tahu, itu sebabnya dia bicara untuk engkau dipakai. Nah, kalau di gereja ini, you dibawa ke sini, itu berarti you ada di sini untuk berikan sesuatu. Mungkin menjamah orang-orang sekitar. Dari sini engkau bisa bawa perubahan. Karena kuasa itu akan mengalir. Mikrofon ini berguna karena di tangan saya. Kalau jatuh ke orang timur, ulek sambal ini. Di tangan siapa itu yang penting. Di tangan pembicara, mikrofon berguna.
Di tangan orang timur uleg sambal. Di tangan Tuhan ibu bisa berguna bagi yang lain. Tetapi di tangan yang salah segalanya berantakan. Itu sebabnya taati kehendak Tuhan. Nah, kita mulai dari sini. Rencana Allah dan dalih manusia. Dikatakan ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Yang kita tahu Allah kenal kita sebelum dia bentuk kita. Dia kenal kemampuan, dia kenal potensi, dia kenal karunia, dia kenal talenta yang ada di dalam diri kita sebelum dia bentuk. Itu sebabnya kita di sini tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri di hadapan Tuhan hanya karena berkata saya tidak bisa. Sebelum dia bentuk dia tahu. Dan biasanya kita ini tidak bisa menerima. Saya ngomong ini karena saya salah satunya suka melawan. Mungkin karena dulu tinju. Tinju itu lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita harus beri dulu supaya kita menang. Banyak terima itu kalah. Nah, ketika saya bertobat, ada salah satu kakak pembina lebih hitam dari saya dan lebih keriting dari saya. Tinju itu belum hilang karena baru bertobat beberapa minggu. Dia datang dari bagian kanan saya dengan tangan kiri dia rangkul. Aku akan membawa engkau bertemu dengan raja-raja, bertemu dengan presiden-presiden, bertemu dengan jenderal-jenderal, komandan-komandan. Saya sikut dia, terlempar putus doanya. Kemudian 10 tahun kemudian di Jakarta, saya bertemu selaman presiden, selaman wakil presiden, selaman menteri-menteri, baru ingat, wow, berarti yang saya sikut ke pembina itu benar nubuatan. Dan saya lari keluar, saya telepon, halo Kak Sarus, masih ingat saya? Dia jawab, yang sikut saya kan? Saya bilang, kok semua dilupakan, cuma saya yang diingat. Karena sikutnya itu keras. Saya bilang, saya meminta maaf. Dia bilang, ya, saya sudah memaafkan. Saya bilang, tapi saya menyesal. Bertemu mereka untuk apa? Kalau cuma bertemu kan itu kan kotak kosong. Isinya apa? Tidak ada isinya, saya sikut dia terlempar putus doanya. Seharusnya isinya apa? Seharusnya isinya itu apa? Karena saya sikut dia putus doanya hilang. Nah apa yang saya lakukan? Saya berdoa puasa 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Tuhan kalimat selanjutnya apa? Lalu berdoa 5 hari. Tidak makan, tidak minum. Berdoa puasa 7 hari tidak makan, tidak minum. Tuhan kalimat selanjutnya apa? 15 hari pernah. 30 hari pernah. Cuma 1 kali 40 hari. Ketika puasa 40 hari. 16 hari saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu 16 hari selesai. Dan Tuhan kalimat selanjutnya apa? Dari yang Kak Pembina itu. Sampai sekarang kalimat itu tidak sambungan. Itu membuat saya menyesal. Momentumnya datang, saya menggagalkan suara Tuhan. Nah, di dalam hati saya yang paling depan ini, peta terbuka di depanmu. Yang paling depan ini, peta terbuka di depanmu. Engkau dipanggil untuk suaramu didengar di antara bangsa-bangsa. Yang paling depan ini. Peta di depanmu, langkahlah dari peta ini, dari bangsa ke bangsa. Melangkah dari kota ke kota. Melangkah dari pulau ke pulau. Dari benua ke benua. Suaramu akan terdengar sampai ke pelosok-pelosok. Karena Tuhan menaruh firman dalam mulutmu. Untuk menyampaikannya. Dan dia memanggil. Dia tahu apa yang harus kau sampaikan. Engkau akan menyembuhkan a broken heart. Urapan dari situ akan mengalir menyembuhkan hati yang hancur. Membawa pemulihan bagi pria yang benar. Buat keluarga yang benar. Itu urapan kelihatan di sini. Akan mengalir keluar. Dan disitulah
keluarga demi keluarga dipulihkan. Peta itu terbuka di depan. Soal tiket urusan Tuhan. Maaf, saya ngomong gini karena saya alamin. 18 negara pergi tanpa saya beli tiket. Saya lahir di hutan. Jadi saya lebih banyak hidup di hutan. Ketika lahir usia 1 tahun, saya terlalu banyak nangis. Saya lahir di timur, tapi bukan timur kota, timur pedalaman. Hutannya hutan, jadi hutan masuk ke hutan. Saya hidup di dalam hutan. Lebih banyak berburu di hutan. Umur 1 tahun terlalu banyak nangis. Dari mama saya buang di dalam kebun. Tetapi kakak perempuan saya yang lebih tua dari saya, diambil kembali karena kebanyakan nangisnya. Lalu saya hidup dengan kakek nenek. Umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakek saya meninggal. Semuanya meninggal. Yang ini laki, perempuan dan saya. Nah yang besar cari makanan. Saya ambil dari mana? Saya tiap hari duduk di bawah pohon menangis. Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa keluarga saya diambil? Karena kakek saya menyembah pohon dan batu. Jadi kalau batu keramat, kita sembah. Jaga ya, jaga. Dipotong ayam, darahnya dicurahkan. Kalau pohon keramat, jaga kami. Tuhan Allah jaga kami yang di balik pohon. Lalu darah babi, darah kambing, ayam ditaruh di situ. Sekarang tiba-tiba semuanya meninggal. Kalau dia ada, kenapa keluarga saya diambil? Dan saya ingin bunuh diri. Caranya adalah manjat pohon, tidur di atas pohon. Dengan maksud nyenyak jatuh dan mati. Herannya nggak pernah jatuh. Tapi saya ingat ketika umur 3 tahun. Saya sakit dan hampir mati. Di kampung tidak ada dokter dan obat-obat juga tidak bisa. Di saat saya hampir mati, hari ketiga sudah tidak makan, mama saya menggendong dan berdoa dalam bahasa Timur. Yang bahasa Indonesianya seperti ini. Tuhan Allah yang hidup, kalau Engkau ada, ambil anak ini, sembuhkan dia dan pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Kenapa dia bilang Allah yang hidup? Karena di balik pohon tidak bisa nolong. Di balik batu tidak bisa nolong. Nah kalau Engkau yang hidup ada, ya udah ambil anak ini. Dan sehabis dia berdoa, itu sampai saat ini kalau saya berdiam diri kayak beberapa detik yang lalu, padahal itu sejak saya lahir. Itu seperti selang yang masuk ke dalam mulut, dan seluruh badan dingin, saya bangun dan minta makan. Mereka bilang, mayat hidup. Mereka anggap saya udah mau mayat. Sekarang tiba-tiba bangun dan minta makan. Mereka bilang mayat hidup. Kenapa? Sebelum dia bentuk saya dalam kandungan, dia tahu siapa saya. Dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya, kalau panggilan Tuhan buat saya mau buat apa, biarkan aja. Sebelum Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Dia tahu potensi yang ada di dalam hidupmu. Dia tahu kemampuan yang ada dalam hidupmu. Dia tahu segala talenta yang tersembunyi dalam dirimu. Biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Banyak orang kan meninggal di mana-mana. Bahkan dalam 2 hari terakhir ini, saya dapat WA berapa banyak yang meninggal. Jadi saya cuma hadir 1-2 tempat. Yang lain gak bisa datang. Tapi yang lain tidak mati-mati. Kenapa? Tuhan berurusan dengan mereka. Itu sebabnya, kalau Tuhan memanggil kita, biarkan dia lakukan rencananya. Nah dan kalimat berikutnya berkata, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau, set apart. Memisahkan engkau, menguduskan engkau. Untuk apa? Tujuan itu. Saya percaya kita di sini, kalau Tuhan memanggil kita di sini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan yang indah. Karena itu, dia bukan hanya tahu apa yang dalam kita, tapi dia juga pisahkan kita. Dia juga kuduskan kita. Untuk rencananya harus tergenapi. Kita harus tahu apa yang dia mau. Nah, saya ngomong gini karena kadang-kadang nanti di poin berikutnya tentang itu adalah
Kita selalu tidak mau tahu, Tuhan, kayaknya Engkau tidak tahu siapa saya. Biarkan Tuhan lebih tahu kok. Tuhan lebih tahu. Nah, saya ngomong gini. Kira-kira tahun 2000, saya koordinator menara doa. Dari koordinator menara doa diturunkan jadi cleaning service. Sapu, ngepel, cuci WC. Itu rasanya kayak apa? Di saat saya sapu ngepel, ada seorang namanya Dr. Yakub Esra. Dia datang, tumpangin tangan di kepala saya dan bilang mau berdoa. Saya bilang baik. Saya diam, lihat ke atas, diam. Dia tumpang tangan, dia berkata gini, Ayub, saya melihat kamu. Itu ada kitab kuning terbuka di kepalamu. Saya lihat ke atas, habis tutup mata lagi. Dia bilang kitab kuning terbuka di kepalamu. Kata Tuhan, kamu akan menulis buku. Saya kaget. Wow. Ijazah saya S2. S2 artinya SD SMP. SMP. Nah, kalau mau tulis buku, bagaimana? You doktor, oke, saya SMP. Bahkan kami di Timur, kelas 1 sampai 5 belum bisa baca kok. Kelas 6 syarat untuk bisa naik kelas 6 bisa baca. Bayangin kelas 1 sampai 5 kita nggak bisa baca. Kelas 6 baru bisa baca untuk naik kelas 6. Sekarang mau tulis buku terbatas. Lalu dia berkata gini, buku-buku kamu akan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Saya lihatin dia, saya doanya kelamaan. Terlalu banyak ngomong. Dia bilang nanti tulisannya banyak. Saya dalam hati, kamu doktor balik. Kalau saya SMP nggak bisa. Dan selesai, saya tidak minta terima kasih. Saya jalan tinggalkan dia. Dan 2 tahun lalu saya ketemu dia. Ketika ketemu dia, saya bawa satu kantong. Isinya 13 buku. Terus saya bertemu dengan dia. Kita rangkulan sebelum makan masakan Jepang. Kami rangkulan baru saya bilang, masih ingat Ayub? Dia bilang, iya, yang saya doakan kamu. Saya bilang, saya hampir pukul Bapak. Kamu pukul saya? Saya bilang, iya. Karena saya SMP, Bapak berdoa untuk saya nulis buku. Untung saya tidak jadi pukul. Ini hasilnya, 13 buku. Dia bilang, wow, saya aja masih kurang. Nah, 4 hari lalu, ini buku ke-19. Hanya sebuah nubuatan. Saya tahu yang tadi kalimat putus itu. Jadi sekarang saya nggak mau lagi putusin kalimat. Sekarang orang doakan saya biarkan sampai kalimat terakhir. Supaya saya tahu isinya. Gara-gara saya pukul yang bilang bertemu dengan orang-orang penting. Tapi saya karena pukul, putus kalimatnya. Itu jadi pelajaran penting bagi saya. Sekarang ketemu orang penting mau buat apa? Apa cuma lihat muka? Bukan. Pasti ada beritanya. Karena itu sekarang saya biarkan dia. Nah, ini tentang ulang tahun. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu beberapa hari lalu. Itu kenapa? Karena 23 April yang lalu saya ulang tahun. Ke-48. Dulu mau mati nggak mati-mati. Tidur di atas pohon, sadar turun pulang. Nanti besok pohon berikut. Kan jatuh, turun pulang, besok pohon berikut. Akhirnya saya jadi seperti monyet. Itulah masa lalu saya. Kalau naik di pohon ini turunnya di sana. Lewat dari atas. Tapi herannya nggak jatuh. Sekarang sudah 48. Di April yang lalu. Nah herannya karena senang untuk makan ulang tahun, tiba-tiba mencret. Dan mencretnya cuma air yang keluar. Aduh, mau bangun dikit air keluar. Itu tidak ada waktu, keluar aja terus menerus. Saya bawa komputer, yang tape punya bawa ke dalam toilet. Supaya yang lain keluar, saya buka. Di tahun 2010, yang ucapkan happy birthday buat saya, 527. Wih, banyak amat ya. Saya bilang kalau gitu di copy lalu jadikan buku.
Huruf A jadi bab 1. Huruf B bab 2. 23 bab. Dari yang 26 huruf, 23 nama muncul. Bahkan ada yang huruf X namanya sana. Siapa lagi tuh? Nah, dulu buku ketiga judulnya Dreamcatcher. Tuhan kalau boleh, dalam 1 tahun saya naik pesawat 12 kali. 1 Januari saya tulis, Tuhan kalau boleh, dalam 1 tahun 12 kali naik pesawat. Kenapa? Tiket, nggak ada. Tanggal 31 Desember, ketika saya buka kembali tulisan, bukan 12 tapi 32 kali plus 4 luar negeri. Saya bilang kalau tidak tulis rugi besar. Nah itulah Dreamcatcher, tangkap visi. Tapi ini visi orang buat kita. Apa doa mereka? Biar urapan turun buat kamu, amin. Biar kamu jadi penulis handal. Ya, kita aja tulis belum percaya diri, dia doain kita untuk jadi penulis handal. Ya ini baru beberapa hari lalu keluar. Nah kembali lagi ke poin ini. Sebelum engkau keluar kandungan, aku sudah pisahkan engkau. Dengarkan ini, dimanapun kita berada, Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan, dan apa yang telah direncanakan dia pisahkan untuk dia. Nah bagian berikut dikatakan gini. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah ini karena Yeremia nabi. Tapi kita bisa jadi sukses sebagai apa? Apakah jadi gembala? Singer? Atau pencipta apa? Penulis apa? Dia tahu. Dan saya baca sebuah buku judulnya gini, Otak Udang. Saya beli itu karena judulnya itu, Otak Udang. Saya pulang ke rumah baca. Anak ini berumur 6 tahun, 8 bulan. Dia masuk sekolah. Gurunya mengajar dia tidak bisa. Kirim dia pulang dengan tulisan otak udang, tidak bisa diajar. Ketika lapor mamanya liatin, waduh anak saya otak udang. Mamanya ngomong gini, kata guru kamu terlalu pintar. Jadi guru tidak bisa ajar kamu, biar mama yang ajar. Mamanya sekolah baptis. Tiap pagi dia baca ayat Alkitab buat dia. Tiap hari baca Alkitab buat dia. Lalu beberapa tahun kemudian dia bikin percobaan. Hasilnya kakak kelas itu diminumin sebuah cairan. Harus masuk rumah sakit gara-gara minum cairan ini. Dan dia temukan kira-kira 9.000 berapa hasil temuan. Di antaranya itu kan dapat lisensi. Yang paling terkenal semuanya adalah ini. Itulah hasil otak udang. Tahu penciptanya siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Buku berjudul Otak Udang. Tuhan kalau pisahkan untuk jadi apa? Dia Tuhan pisahkan jadi penemu. Hasilnya sekarang kita nonton film. Di dalam buku itu bilang, film sekarang kita nonton hasil siapa? Thomas Alva Edison juga. Listrik kita dapat bohlam siapa? Thomas Alva Edison juga. Guru menyebut dia otak udang. Tetapi Allah punya rencana. Menentukan dia untuk jadi apa? Hasilnya ada. Itu sebenarnya saya percaya kita di ruangan ini. Jangan mengukur dirimu dengan apa kata manusia. Tapi ukurlah dirimu dengan apa kata Tuhan. Karena kalau Tuhan berkata A, itu pasti A benar. Kalau Tuhan berkata B, itu pasti B benar. Kenapa? Karena dia berkata, aku menetapkan engkau untuk jadi itu. Itu sebabnya tidak pernah terjadi kebetulan. Ada sebuah statement berkata, you are not an accident. You are not an accident. Engkau bukan kebetulan. Saya ingat kalau kebetulan saya sudah mati beneran. Karena suatu kali saya berburu kuskus di hutan. Itu pohonnya kira-kira 30 meter di atas. Dan itu barangnya di atas. Sedangkan untuk capai dia, pohonnya cuma begini. Jadi saya harus lewat dari atas.
ada satu carangnya kayak gini, itu kering, tapi karena saya lihat ke atas saya nggak perhatiin. Ketika saya pegang, tiba-tiba patah. Dan saya ikut miring. Sampai hari ini saya masih ingat arah gini. Seperti tangan menopang walaupun tidak kelihatan. Ketika saya miring gini, menurut ilmu fisika pasti jatuh ke bawah. Tiba-tiba balik. Lalu saya peluk pohon. Aduh, saya peluk. Bahasa yang jelas adalah gini, jiwa hilang, melayang. Itu sebabnya ketika saya dapat itu kus-kusnya, apa yang saya lakukan? Saya potong di atas pohon, saya potong-sepotong. Kayak sate, jadi daging jatuh ke bawah. Itu kayak sate. Saya turun udah gak ada lagi. Saya bilang, gara-gara kamu saya hampir mati. Gara-gara kamu saya hampir mati. Gara-gara kamu saya hampir mati. Allah punya rencana. Dan Allah yang menetapkan saya untuk jadi apa. Saya tidak jadi mati karena rencana Allah harus terjadi. Nah, itu rancangan Allah. Sekarang kita pindah poin kedua. Dan dalih manusia, excuse manusia. Dikatakan seperti ini. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau kutus, haruslah engkau pergi. Nah, ada salah satu terjemahan, itu menyentuh hati saya. Tapi saya, karena itu buku Alkitab pinjaman, sehabis saya baca, saya balikin ke orangnya dan saya lupa terjemahan itu. Dia pakai ayat ini berkata gini, don't say that. Jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang engkau utus harus engkau pergi. Nah itu gak tahu apakah itu terjemahan begitu. Tapi bunyinya gini. Don't say that. Alasan, excuse manusia. Tahu tiba-tiba seperti screen, layar di depan saya. Jangan katakan itu. Aku masih muda. Jangan katakan itu. Aku orang hutan. Jangan katakan itu. Aku tidak pandai bicara. Jangan katakan itu. Aku dari suku tertentu. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Don't say that. Nah kalau saya ingat don't say that, saya cuma ingat kami orang timur. Khususnya guru-guru. Kalau dibilang begini, don't say that. Jangan ulang kalimat itu. Kalau ulang, itu biasanya udah gini. Dan mereka tampar itu bukan main-main. Kalau kita ulang, itu kalau kita belum jatuh, itu belum tampar. Suruh berdiri ulang. Nah biasanya kalau kami berdiri gini. Nah kalau ditampar sekuat tenaga, kalau nggak jatuh itu luar biasa. Nah biasanya mereka peringatannya, don't say that. Kita ulang kalimat itu, tamparannya datang. Saya ingat ayat ini. Kadang-kadang dalih kita, excuse kita terlalu banyak. Tuhan, saya kan mau menikah. Panggilanmu nanti aja. Tuhan, saya kan kerja di kantor, saya tidak bisa melayani. Tuhan, saya kan tidak sekolah Alkitab. Udah dia aja. Seperti itu. Kadang-kadang kita punya excuse terlalu banyak. Berhalaman-halaman. Jangan katakan itu. Coba kalau Anda punya kertas kosong, silakan tulis. Maaf Tuhan. Saya masih muda, saya orang hutan, saya tidak berpendidikan, saya tidak apa. Seluruhnya itu berhalaman-halaman. Dan kalimat atas jawabannya datang, don't say that. Kalau kamu ulang, tamparannya datang. Itu yang membuat saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Hanya karena don't say that. Karena itulah hari ini bisa pergi ke 18 negara. Saya nggak punya uang karena saya orang hutan. Nah, yang lucunya adalah gini. Saya berdoa, Tuhan, saya kan ijazahnya SMP. Kayaknya tidak cocok. Tuhan tidak tahu siapa saya.
Saya yatim piatu, Tuhan saya pernah dibuang di hutan. Tuhan saya pernah begini-begini. Dan kalimat itu datang, don't say that. Saya berkata, Tuhan tapi, dengarkan kita di ruangan ini. City of Love di sini. Kalau Tuhan berkata dari gereja ini, terangnya akan terbit bagi bangsa ini. Terangnya terbit bagi bangsa-bangsa. Tuhan pasti benar. Kita ini yang punya banyak alasan. Contoh, ini pembicara. Ini urapan pembicara yang Bapak depan ini. Tuhan yang siapkan tempatnya, Pak. Akan datang harinya ketika Bapak berdiri, itu ribuan orang di bawah dan Bapak buka mulut untuk mengucapkan firman. Jangan berkata saya tidak bisa, enggak ada urusannya. Saya adalah salah satu orang yang bicara tanpa catatan teks. Jadi kalau listrik mati saya aman. Tanpa PowerPoint. Suatu kali mau khotbah, saya bilang mari kita baca 1, 2, 3 listriknya mati. Saya bilang tenang. Karena PowerPoint ada di sini. Saya pernah khotbah jam 3 sore sampai jam 9 pagi. Kan dia keluar terus. Ijazah boleh SMP, ala saya bukan SMP. Ijazah saya boleh SMP, ala saya bukan SMP. Karena dia pencipta langit bumi. Dia pencipta alam semesta. Kalau dia berikan kepada kita kemampuan, kasih karunia talenta, dia yang sanggupkan kita untuk lakukan apapun yang dia mau. Nah, salah satunya adalah saya tertipu dengan kata-kata. Setelah tadi itu saya contohkan. Suatu kali saya bertobat kira-kira 1 minggu. 3 minggu kemarin saya pulang ke Kupang, hari Jumatnya pulang, kemarin langsung balik, jadi cuma 1 malam di Kupang. Untuk peringatan dulu lawatan di Kupang, saya salah satu korbannya. Kenapa? Ketika kami kumpul, saya diminta maju ke depan, saya bilang, di sini ketua panitia tahu diri. Gara-gara kamu saya jadi korban. Mereka bilang ada doa puasa, saya pikir puasa itu kuasa. Jadi doa kuasa, saya hanya ikut cari kuasa. Ternyata bukan kuasa, doa puasa. Pi dan K itu beda. Saya tertipu, ikut di hutan. 48 kilo di hutan. Di dalam hutan itulah mereka bilang puasa. Saya tanya, puasa itu apa? Ya tidak makan, tidak minum. Aduh, coba tahu tidak jadi datang. Ya tapi sudah terlanjur. Di dalam situlah saya mulai berdoa, Tuhan, karena sudah salah, ya udah. Dan malam itu saya mimpi bahasa Inggris, up to you. Saya bangun, saya tanya teman yang sastra Inggris, up to you artinya apa? Dia bilang, kenapa cari bangunin orang? Saya bilang, up to you artinya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang, bukan. Bahasa Indonesianya artinya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang, bukan. Bahasa Indonesianya apa? Dan saya tendang dia. Gara-gara saya pikir dia bohongin saya. Nah kemarin kami ke Kupang, saya bayarin tiket dia PP. Saya bilang, kenapa saya bayar? Gara-gara saya tendang kamu dulu itu. Saya tanya bahasa Inggris, up to you. Kamu jawab saya, terserah kamu. Saya bilang, bukan. Dia bilang, oh lumayan tiket PP. Iyalah, tidak apa-apa. Jadi dia tertawa terus. Nah, kami berisik karena dia bilang terserah kamu. Saya bilang bukan, bahasa Indonesianya apa dulu? Ya terserah kamu, saya bilang bukan, saya tendang. Nah saat tendang semua pada bangun. Kenapa berisik? Saya bilang dia bohongin saya. Kenapa? Up to you artinya apa? Ya terserah kamu. Bukan, Indonesianya apa dulu? Dan karena itulah saya tanya ke sana, tanya ke sini, termasuk Pak Edeleo. Saya tanya, up to you artinya apa? Jawaban Pak Edeleo itu karunia roh. Saya bilang, saya bukan cari karunia roh. Up to you itu apa dulu bahasa Indonesia? Ya terserah kamu. Saya bilang, bukan, Indonesianya apa dulu? Karena tidak dapat jawaban, apa yang saya lakukan? Doa, puasa, baca Alkitab. Doa, puasa, baca Alkitab. Makin banyak doa, makin banyak puasa, makin banyak baca Alkitab.
mimpinya itu tambah banyak. Kadang-kadang saya bermimpi berkhotbah di lapangan-lapangan luas sejauh mata memandang. Tapi bahasa Inggris, dia dibangun, tadi khotbah di mana ya? Nah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang mimpinya khotbah, lancar. Tapi bangun nggak tahu artinya. Berapa lama? 3 tahun. Tiap hari khotbah mimpi bahasa Inggris. Bangun tidur, tadi mimpi khotbah apa ya? Nah, di dalam buku saya yang judulnya One Price for All Item, itu salah satu bab di bab 8. Itu adalah khotbah bahasa Inggris yang di dalam buku itu tulis bahasa Indonesia. Babnya itu adalah gini, mengapa yang maha kuasa menjadi manusia. Itu dalam mimpi saya berkata gini, listen to me your island, pay attention to me the nation. Dengarkan aku hai bangsa-bangsa, perhatikan aku hai pulau-pulau. Yesaya 49 ayat 1. Mimpi ngutip Inggris Indonesia. Tapi bangun tidur nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak tahu Indonesianya. Mengapa yang maha kuasa jadi manusia? Supaya dia tahu apa yang manusia rasakan. Kalau kita berkata, Tuhan saya nggak melayani Engkau karena saya terbuang. Saya ditolak. Ditolak oleh keluarga. Di dalam mimpi ketahuan. Kenapa? Aku pun mengalaminya. Ketika malaikat berkata kepada Maria, Maria menolak. Itu penolakan datang dari ibu. Setelah diyakinkan malaikat, baru Maria menerima. Lalu Yusuf ingin menceraikan. Itu penolakan datang dari ayah. Jadi Yesus pernah mengalami penolakan dari orang tua. Supaya apa? Kalau kita berkata, saya tidak melayani Engkau karena saya mengalami penolakan orang tua. Yesus berkata, aku sudah mengalaminya. Aku juga mengalaminya. Jadi kita nggak bisa jawab. Kalau bola itu 1-0 sekarang. Kalau kita berkata, saya menderita, makanya saya tidak melayani. Dia berkata, aku pun mengalaminya. Di Taman Getsemani, 2-0. Kita berkata, karena saya haus, saya tidak melayani. Dia berkata, aku juga mengalaminya. Di sumur Yakub bertemu perempuan Samaria, itu karena haus. 3-0. Mau berapa skor, tetap aja kita 0. Saya bangun dari tidur goyang-goyang kepala. Ya Tuhan, gini ya. Tapi mimpinya dalam bahasa Inggris. Bangun gak tahu. Lamanya berapa tahun? 3 tahun. Nah seperti ditipu untuk ikut doa puasa, penggenapannya juga ditipu. Kenapa ditipu? Salah satu pemimpin saya berkata gini, Ayub, ada orang-orang dari Youth Mission akan datang. Dan mereka butuh kamu angkat barang. Kamu angkat barang yuk, temani. Saya bilang baik, daripada mimpi, sekarang ketemu orang barat. Tapi itu bukan untuk terjemahkan, untuk angkat barang. Kalau saya tahu saya nggak datang. Nah karena dibilang cuma angkat barang, ya siapa yang tidak bisa angkat barang? Lalu pendetanya berkata, saya yang penterjemah. Oh bagus, dia jago. Ketika hari H-nya datang, jam 10 malam saya turun, penterjemahnya nggak datang. Saya bilang, loh mana penterjemah? Ya dia titip buku John Eccles, kamus John Eccles buat kamu. Saya bilang, loh ini kamus kita apain? Bertemu orang barat mau apain? Dia bilang, ini kamus buat kamu. Sekarang mau cari kata itu ada di mana? Lalu kami bertemu, salaman. My name is Ayub. Dia balas saya nggak tahu. My name is Ayub. Lalu dia balas saya nggak tahu. 16 orang bertemu, cuma dia balas saya tidak tahu. Saya bilang, Tuhan, mimpi jagoan. Buktinya tidak bisa. Lalu mereka bilang, katanya besok kamu yang terjemahin khotbah. Oh bukan. Saya datang ke sini karena ditipu, tidak bisa. Dia bilang besok ada kebaktian jam 7, kamu yang terjemahin. Saya bilang bukan. Dan saya masuk di kamar mulai berlutut. Tuhan, itu pemimpin tidak tahu diri Tuhan. Saya berlutut waktu itu Tuhan. Itu pemimpin, dia tahu saya nggak bisa bahasa Inggris, kenapa dikerjain saya Tuhan. Maaf kalau kita berdoa mempersalahkan orang lain, tidak dijawab doanya. Tuhan, aduh ini kenapa disuruh saya datang dan tidak ada jawaban.
Saya pikir siapa tahu penglihatan. Tidak ada penglihatan. Siapa tahu ada suara Roh Kudus. Enggak ada. Yang ada itu takut. Kenapa takut? Besok siapa yang mau terjemahin? Setengah 3 pagi. Duh Tuhan tolong. Dan akhirnya setengah 3 pagi. Ini kram semua. Udah gak bisa lurusin. Saya berkata, Tuhan, 2 statement Tuhan harus pilih salah satu. Besok saya maju ke depan mimbar, lalu pingsan mereka bawa keluar gereja. Atau yang kedua, saya maju ke depan mimbar dan bisa. Tuhan pilih salah satu. Hanya hibur diri. Kenapa? Udah gak bisa tidur. Setelah mau tidur, jam 4 doa pagi. Setengah 3 belum tidur. Jam 4 doa pagi. Doa pagi. Aduh Tuhan, udah mulai. Dan kami berdoa, jamnya di kiri. Mereka berdoa, saya nggak mau lihat doanya, saya lihat jam terus Tuhan. Makin kurang jamnya Tuhan, tolong. Semalam saya sudah bilang, pingsan atau bisa, salah satu pasti terjadi sebentar. Sehabis doa, dia bilang silakan mandi, karena kebaktian mau mulai. Saya habis mandi, orang Pantekosta itu putih-putih bajunya. Semuanya putih. Baru 5 menit, basah kuyup. Begini terus. Pendetanya lihat, sakit Bang. Sakit. Kenapa enggak berani jujur? Ini terus. Lalu kami masuk kebaktian. Saya ingat kursinya cuma 2 baris, ini dengan ini. Kami isi penuh yang ini kosong. Mulai nyanyi. Lihat, tapi tidak lihat, cuma begini. Pikir semalam udah minta perjanjian. Pingsan bisa, salah satu pasti terjadi. Dan sementara nyanyi, busnya berhenti. 16 orang barat turun dari bus. Masuk ikut kebaktian. Suruh duduk bahasa Inggrisnya apa? Saya lihat mimbar, lihat kursi kosong, lihat orang barat. Saya ingat itu kenangan paling indah. Kenapa? Saya suruh mereka duduk gini. Itu bahasa paling yang bagus. Mereka duduk penuhi kursi yang kosong. Di saat itulah saya mulai gemetar. Itu bukan kuasa Roh Kudus. Takut sekali. Jadi kadang-kadang kita gerakan itu bukan kuasa Roh Kudus. Udah ketakutan biasanya muncul. Ya kayak mulai menyanyi, saya mulai begini. Itu bukan karena apa? Jantung makin keras bunyinya. Lalu ini. Di saat itu ibu pendetanya maju. Silakan bawa orang barat berdoa. Saya lihat orang barat, lihat mimbar, lihat orang barat, lihat mimbar. Karena doa itu apa bahasa Inggris? Saya lihat lagi orang barat, lihat mimbar. Tiba-tiba muncul di dalam sini, pray. Oh berarti doa itu pray. You pray. Waduh. Dan itu namanya Owen dari Australia. Dia maju ke depan. Dia maju di kanan, saya di kiri. Langsung saya tutup mata. Dia mulai berdoa. Bahasa Inggris, habis berhenti, saya bahasa Indonesia. Tidak ada hubungan terjemahan. Loh saya tidak tahu apa yang didoakan. Isinya apa saya tidak tahu. Saya berdoa dari kata-kata hati saya tapi tidak ada hubungan terjemahan. Habis saya berhenti, dia sambung Inggris lagi. Dia berhenti, saya Indonesia lagi. Habis saya berhenti, dia sambung Inggris. Inggris, Indonesia lagi. Tapi tidak hubungan terjemahan. Loh saya sendiri nggak tahu. Tapi jujur doakan tidak mungkin diprotes. Tidak mungkin orang protes. Bahayanya ada sebentar khotbah. Nah itu bahaya. Saya bilang Tuhan tolong saya. Karena doa tidak mungkin diprotes. Tapi kalau khotbah sebentar. Tolong saya. Hanya 2. Pingsan bisa. Saya udah nekat maju. Andalannya 3 tahun mimpi. Tolong saya sekarang Tuhan. Dan selesai. Maaf. Cuma balik sedekat ini. Tidak kuat jalan ke balik belakang. Sementara nyanyi. Ini mulai bunyi. Ini mulai bunyi. Bung, 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 bung. Makin kencang. Bung. Saya mulai, aduh berarti pingsan benaran. Di saat itu, pendetanya bilang, silakan bawa orang barat khotbah. Saya lihat kanan,
lihat mimbar. Lihat kanan ulang, lihat mimbar. Tadi doa itu pray. Khotbah itu apa? Tadi bisa tahu pray. Nah sekarang khotbah tidak tahu, cuma begini. Untung nama Chris Hatton dari Kanada maju. Dia maju, tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sendi-sendi terlepas. Tidak bisa jalan, lemas. Sambungan tidak ada. Waduh, lemas ikut kayak orang apa lagi dari situ ke sini. Tidak bisa jalan. Saya bilang, oh berarti pingsan. Kenapa? Ini kayaknya nggak ada sambungan. Dia maju ke depan, disenyum-senyum, saya ikut sengsara di belakang. Nah di saat di depan, saya tutup mata dengan maksud pingsan selesai. Itu kenangan paling indah. Dan tidak mungkin saya lupakan. Kenapa? Itu lebih banyak sengsaranya. Nah kenapa saya tutup mata? Ya pingsan selesai. Nah saya percayanya adalah gini. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Dia tidak terburu-buru untuk menolong. Tapi dia juga tidak terlambat menolong. Tepat waktu pertolongan pasti tiba. Pertolongan Tuhan tepat waktu pasti tiba. Tidak pernah terlambat pertolongan. Jadi ketika di depan saya udah diam-diam aja. Di saat orang barat mau buka mulut untuk ngomong bahasa Inggris. Tiba-tiba seperti selimut yang lembut turun lingkupi saya. Atau jubah. Like a mantle. Itu turun lingkupi saya. Itu gambarannya adalah kalau kita buka kulkas di rumah. Kan kayak dingin gitu. Indah dinginnya. Di saat itu dia ngomong bahasa Inggris. Tulisan keluar dari sini. Saya baca buat jemaat sambil tertawa. Jangan-jangan mereka ikut baca yang ini. Kalau jantung berdebar itu kayak layar goyang-goyang. Jadi saya minta diulang lagi. 1,5 jam orang berjatuhan di kursi. Loh kenapa berjatuhan ya? Baru sadar, oh kuasa Tuhan. Lalu si anak muda dirangkul. Kamu anak muda yang punya masa depan cerah. Saya bilang kamu gak tahu saya hampir mati. Lalu jubah ini terangkat. Ketika jubah itu terangkat, saya mulai bisa bahasa Inggris. Dengarnya radio BBC London England, ABC Australia, dan Voice of America. Di rumah buku bahasa Inggris paling banyak. Ijazah cuma SMP. Dari mana? Kalau Tuhan bicara sesuatu, firman-Nya pasti benar. Jangan berdalih. Excuse. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu siapa saya. Sebelum dia bentuk engkau dalam kandungan. Dia lebih tahu siapa engkau daripada engkau tahu sendiri. Itu sebabnya. Hanya gara-gara mimpi itu. Sekarang saya bisa pergi ke 18 negara. Dan yang paling lucu diantaranya adalah tahun 93. Atau 24 tahun sebelumnya. Saya bermimpi. Kan up to you tidak mengerti. Mimpi yang lain adalah di Australia saya berkhotbah bahasa Inggris. Saya bangun, saya pukul sini terus. Tuhan, kenapa saya dikerjain terus? Up to you aja tidak mengerti. Sekarang khotbah bahasa Inggris di Australia, mana bisa? Ini hanya lebih banyak sakitnya karena saya pukul. Tahu? Saya nggak tahu bagaimana caranya. September yang lalu, berarti 24 tahun kemudian. Saya dengan istri dapat tiket pesawat Qantas. Jakarta, Sydney, Auckland. Jadi ke New Zealand, 7 hari ke selatan, 7 hari ke utara, lalu balik ke Sydney. Tanggal 17 September, saya khotbah di Sydney. Tapi yang dalam bahasa Indonesia. Tanggal 18, ada kebaktian yang bahasa Inggris. 100-an orang, wakil 70 negara. Lalu ada yang bicara. Teman saya bilang, yuk saya terjemahkan. Saya bilang belum panas. Orang kedua maju, saya bilang belum panas. Ketiga maju, saya bilang sudah panas sekarang. Tapi saya nggak minta dia. Saya maju ke depan, saya pegang mic, saya bilang saya butuh 5 menit. Dan mulai berdiri. 24 years ago God gave me a dreams and tonight the dreams come true.
Dan 30 menit kemudian bahasa Inggris saja yang keluar. Yang ini menjerit, yang ini nangis. Saya bilang, wow. Saya bilang, send your fire, oh Lord. Dan orang menjerit di mana-mana. Saya mulai gemetaran, ya Tuhan. Hanya untuk mimpi berkhotbah di Sydney, tunggu 24 tahun. Malam ini saya bilang, mimpi itu tergenapi. Heran Tuhan kita. Dan saya tidak butuh penterjemah. Dan ngomong enak. Saya baru gemetaran. Aduh, kok bisa lewat ya? Saya pikir 5 menit aja belum tentu. 30 menit belum selesai. Dari mana? Tuhan lebih tahu siapa kita. Amin. Tuhanmu dan Tuhanku, pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya kalau dia memiliki rencana atas hidupmu, siapapun dirimu, engkau menjadi pengusaha, engkau menjadi pemimpin, engkau mau jadi apapun, Tuhan tahu siapa engkau. Bisa jadi pengarang, bisa jadi apapun, Tuhan tahu. Itu sebabnya engkau di sini. Kadang-kadang kita kepengen mau ke sana, tapi Tuhan bawa kita ke sini. Karena Tuhan punya purpose yang harus kita genapi. Kalau Tuhan biarkan kita di sini, pegang janji Tuhan, tadi sudah didoakan, Tuhan apapun yang kami sentuh akan terjadi perubahan. Itu pasti terjadi karena kasih karunia. Ada satu jaminan sebelum kita tutup karena ada perjamuan kudus yang saya suka dengan janji ini. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ketakutan kalau muncul, kadang-kadang kita nggak bisa pegang janji. Tapi kalau Tuhan yang berjanji melepaskan, dia pasti bisa. Itu sebabnya, tadi kita ngomong-ngomong di dalam, ini kopi dari Kupang ketemu susu cungko. Satu hitam sekali, satu putih sekali. Saya berteriak, Tuhan, kalau mimpi bahasa Inggris pergi khotbah di mana-mana, mana mungkin saya bisa. Lalu Tuhan bicara, ada wanita yang akan nolong kamu untuk arrange segalanya pergi ke bangsa-bangsa. Lalu muncul mukanya, jerawatnya, rambut, nama dan nama bapaknya. Saya penasaran orangnya dari mana. Itu sebabnya beberapa waktu kemudian baru mereka turun mission trip. Saya lihatin mukanya. Saya pernah kenal di mana ya? Ingat-ingat, oh ini mimpi. Nama kamu ini kan? Iya. Nah kalau ini nama ini siapa? Nahor atau Nahar? Nahor itu Alkitab. Kalau Nahar itu siapa? Dibilang itu nama bapak saya. Oh berarti kamu orangnya. Dan saya tembak dia langsung. Saya bilang, kamu calon istri saya. Dia berteriak, tidak mungkin. Gelap bersatu dan terang. Dia bilang, saya hitam. Saya gelap, dia terang karena dia putih. Gelap tidak mungkin bersatu dan terang, Yup. Aduh, ya Tuhan, iman saya naik gini turun lurus. Hanya gara-gara itu. Dan dia berdoa di depan saya. Tuhan, bukan kada ayat. Gelap tidak mungkin bersatu dan terang. Kalau engkau tidak ngeh, mari saya baca ayat ini buat kamu. Wah, doanya itu buat saya tidak berani lagi berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa berat begini? Lalu saya cari tahu dari keluarganya, saya datang bertemu keluarga. Saya datang doakan papanya, doakan mamanya, dan saya pulang. Lalu saya dengar kata Van Kui. Saya bilang, kue apa itu Van Kui? Dan Dewi tidak mau terjemahkan. Ya, mereka mengerti artinya. Bagi saya itu kue apa? Dan orang tuanya bilang, kamu kuliah di luar negeri. Itu name istri saya itu di SMEA, itu 10 bahasa Inggrisnya. Kamu sekolah di luar negeri. Kan dia selesai Singapura lanjut Australia. Dapat luar negeri sekalian ke apa? Pulang dapat Van Kui. Katanya. Nah saya bilang kalau gitu Van Kui itu saya dong. Bilang bukan, terjemahannya beda, tapi itu setan tanah. Jadi kamu itu setan tanah tahu. Ya Tuhan. Dan saya harus berdoa, butuh kira-kira 9 tahun. Tahun ke-9 baru Dewi jawab, yes I do.
Tuhan bicara buat dia. Dia berkata gini, Tuhan tidak bisa dengan dia. Dan kata-kata dia itu membuat hati saya luka. Dia berkata gini, perbedaan kami terlalu jauh. Dia lahir di hutan, saya lahir di kota. Dia hidup dari pohon ke pohon, saya hidup dari mall ke mall. Pendidikan dia cuma pendidikan hutan, saya pendidikan luar negeri. Waduh, Tuhan, kalau kami wanita biasanya nyaman. Mau cari suami itu satu, berkepribadian. Mobil pribadi, apartemen pribadi, yang segalanya pribadi. Atau kedua, tampangnya ganteng atau apa. Dua-duanya saya tidak lihat di Ayub. Jadi untuk apa dapat Ayub? Gantengnya juga enggak ada. Muka model begini. Itu doa yang menyakitkan hati. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa excuse. Tenang aja Tuhan. Dan tahu, dia bilang, Tuhan, tidak ada jaminan apa-apa buat Ayub untuk kalau saya menikah dengan dia. Tiba-tiba seperti audible voice, suara kedengaran. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Setingginya langit di bumi demikian jalanku daripada jalanmu. Dan dia berteriak. Tapi kalau nikah dengan Ayub, bagaimana dengan masa depan? Dan dia dengar suara. Aku mengetahui apa yang ada padaku mengenai masa depan. Dikutip Yeremia 29 ayat 11. Aku punya rencana indah tentang masa depan. Dia bilang, tapi mustahil nikah dengan Ayub. Lalu kedengaran suara yang lain. Adakah ia mustahil bagiku? Dia bilang, kok semua ayat keluar semua? Akhirnya tahun ke-9, dia dengar suara yang paling akhir. Kamu keras kepala, tegar tengkuk kepala batu. Yesaya 48. Jadi Dewi telepon saya, Yub, kamu di mana? Saya bilang, saya lagi baca di rumah. Woi, saya dengar suara Tuhan, Yub. Oh, bagus. Apa? Kamu keras kepala, tegar tengkuk kepala batu. Menurut kamu? Saya bilang, Tuhan aja akui, apalagi saya. Saya percaya itu pasti benar. Dia bilang, oke, kalau gitu kita lapor Pak Edi Leoyo. Untuk apa? Yes, I do. Oh, saya berteriak, yes. Nah, di saat saya senang itulah yang memahitkan hati datang. Yuk, maaf, tabungan kamu berapa? Loh, saya udah tunggu 9 tahun, sekarang mau nikah tanya tabungan. Kenapa saya ngomong gini? Karena supaya menguatkan ayah teman-teman. Dia bilang tabungan berapa? Saya bilang ada. Adanya berapa? Ada. Ada berapa Yub? Ada. Maksudnya? Ya ada. Berapa? Ada. 5. 5 apa? 5. 5 apa? 5. 5 juta? Enggak, 500.000. Kamu mau menikah dengan 500.000? Cetak undangan juga enggak cukup. Saya bilang kalau gitu sekarang kita berdoa. Kamu berdoa, saya amin. Karena kalau saya berdoa kamu enggak berani amin. Oke, kita berdoa. Dia mulai berdoa, Tuhan, kami butuh rumah. Saya bilang amin. Burung aja butuh sarang. Kami butuh rumah. Jadi saya potong kalimatnya untuk tambah doanya. Tuhan, lalu Dewi doa lagi, Tuhan kami enggak punya bagaimana, kami tidak tahu bagaimana cara dapat rumah. Saya bilang alam raya Tuhan bisa atur, masa rumah kecil tidak bisa diatur? Gampang. Tuhan, tapi kami tidak punya siapa-siapa. Saya bilang kalau tidak punya siapa-siapa, Tuhan berkuasa buat mujizat. Dan tahu itu doa hari Senin. Hari Kamis kami dapat rumah di Taman Surya Cengkareng. Oh, yang satu lagi ada di dalam. Itu saya selalu bawa kunci itu karena doanya hari Kamis, hari Senin, hari Kamis dapat rumah. Dewi nangis teriak-teriak kayak anak kecil. Kenapa? Kok sekarang ada rumah? Dibalik atas nama dia. Datang, serahkan, tanda tangan. Dewi menangis. Saya bilang, lu kenapa nangis? Selama saya jadi Kristen tidak saksikan mujizat. Sekarang saya jawab, ya saya dulu dengan kamu. Kok udah mulai mujizat ya? Saya bilang baru 1. Hari Sabtu telepon bunyi. Halo, silakan hubungi Brutus di Pinang Sia untuk pakaian pengantin. Ya, itu tempat paling mahal.
Saya bilang siapa ya? Dia bilang diam, gak usah nanya. Loh, kan yang telepon kan dari situ. Kenapa saya tanya gak boleh? Lu diam gak usah tanya. Ya udah kalau begitu. Tapi harus datang ukur pakaian. Jadi saya dengan Dewi datang ukur. Malu-malu kenapa uang saya 500.000. Rumah udah ada tapi 500.000 selamat. Sekarang mau ukur pakaian pengantin bagaimana? 1 meter 1 juta. Nah 500.000 doang uang di saya. Jadi habis ukur catatan kecil keluar. Telah dibayar lunas. Itu kira-kira 7 juta. Orang lain yang bayar. Dewi nangis. Saya bilang, duh saya juga nangis tahu. Kenapa selamatlah uang kita di sana. Di situ tiap hari kerjaannya cuma nangis. Mujizat terjadi. Kenapa? Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Karena dapat rumah kosong. Tiba-tiba satu mobil truk parkir depan rumah dan minta kunci mana untuk buka. Isinya yang kayu jati di zaman dulu segala macam, meja bulat dimasukkan ke rumah, penuh rumah isinya. 8 kali 21 meter itu rumah. 6 kali 21. Ini satu masuk penuh. Dewi bilang, nanti kita cuci pakaian, kamu cuci sendiri ya, saya cuci sendiri. Saya bilang, Tuhan akan sumbat mulut kamu. 2 hari kemudian orang kirim mesin cuci yang bisa kering sendiri itu diantar ke rumah. Saya bilang, jadi gimana? Dilihatin saya. Kamu hitam, tapi perkataanmu penuh kuasa. Saya bilang ada orang putih, tapi di dalamnya hitam. Biar di luar hitam, yang penting di dalamnya putih, aman. Tahu, tiap hari mujizat. Dan di antara itu 2 yang membuat saya nggak bisa lupa. Dewi telepon tanya, Yup, hari Sabtu mau masuk lamaran. Kamu sudah punya kalung emas? Saya bilang, untuk apa? Iya, Chinese Toto lamarannya kalung emas, tahu? Aduh. Belum ada. Oh, kalau belum ada, gini aja jalan keluarnya. Saya pinjam teman punya, kasih ke kamu sudah lamar saya. Habis itu kita balikin ke orangnya. Saya bilang kalau ketahuan saya pengkhotbah, mau lamaran pakai pinjam, saya nggak mau. Nah kalau gitu kita ke pasar baru beli yang 500.000. Saya bilang sama malunya dengan minjam. Sekarang gini, saya berdoa kamu amin, oke? Saya mulai berdoa, Tuhan beli kalung Tuhan. Dari dalam hati sini kalimat keluar, gelang juga. Tuhan beli kalung. Dalam hati gelang juga. Saya tumpang tangan, diam dalam nama Yesus. Dan berteriak lagi, Tuhan beli kalung. Gelang juga. Jam 9 sampai jam 11 hanya urusan ini dan ini. Kan uang kan cuma 500.000. Besok paginya saya dapat telepon. Halo Yup, kamu dapat mujizat. Saya bilang mujizat apa? Itu ada orang mimpi. Jadi pagi-pagi diberikan kalung dan gelang emas buat kamu. Silakan ambil. Saya bilang siapa? Dijawab gini. Jangan nanya, saya juga nggak tahu. Tapi sekarang diantar. Berikan buat Ayub yang dari Kupang itu mau menikah. Waduh, saya langsung putuskan. Setengah hari di kantor, langsung lari datang ke Tangerang, ambil barangnya. Saya ambil langsung berteriak. Kenapa? Selama hidup belum pernah lihat. Kalung dan gelang emas 24 karat seberat 40 gram. Sampai hari ini Dewi nggak bisa pakai. Keberatan. Sampai hari ini Dewi nggak bisa pakai karena keberatan. Hari itu 300.000 per gram berarti 12 juta. Aman 500.000. Nah Dewi jelasin buat saya kenapa dia nangis. Katanya gini, dia dengar kayak imajinasinya gini. Lu pikir gua nggak bisa kasih, nih biar rasa. Dibuang di depannya. Supaya kamu tahu kalau aku bisa pelihara. Dan ketika hari H untuk menikah, itu undangan cuma 250 karena memang uangnya nggak ada. Yang datang 1.000 orang. Dan angpau yang dicari-cari. Ketika dibuka angpau hampir 100 juta, 97 sekian. Mamanya Dewi nangis-nangis kayak anak kecil. Si hitam tapi kok orang kalian dia banyak amat. 97 juta itu di luar yang transfer. Ada yang transfer 10 juta, ada yang transfer 20 juta. Yang segala macam. Amal 500.000,
Udah hampir 100 juta lagi masuk. Rumah harga 400 juta. Segalanya ada. Dan untuk yang menikah, ada yang syuting film segala macam. Itu semua gratis. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya khotbah di depan, ada orang berkata gini, mari kami buat kisah hidup kakak ya. Nanti bikin gini. Jadi kami sediakan sejak make up sampai selesai kebaktian, kami yang foto dan bikin videonya. Maaf, kami nggak punya uang. Enggak, ini kasih gratis. Ya seperti itu. Itu salah satu acara pernikahan yang buat saya nangis terus menerus. Tapi tahu ketika menikah itulah keluarga Dewi yang hampir 100 orang masih Buddha semua. Hari itu semuanya nangis dan besoknya mereka bilang, Ayub Dewi kami mau ke gereja. Dalam 1 hari seluruh keluarga sekarang jadi Kristen. Itu Tuhanmu dan Tuhanku. Tundukkan kepala kita berdoa. Ketika engkau tundukkan kepala untuk berdoa, rencana Allah bagi hidup pribadi demi pribadi, Dia lebih tahu siapa kita. Dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibu, aku mengenal kamu. Itu artinya potensi, karunia dan talenta yang tersembunyi dalam hidupmu. Tuhan tahu dan Tuhan tanam dalam dirimu. Dia yang tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengenal kita lebih dalam daripada kita kenal diri sendiri. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, Dia menguruskan kita atau Dia memisahkan kita demi tujuannya. Dan Dia menetapkan kita untuk rencananya tergenapi. Yeremia ditetapkan menjadi nabi. Kita di ruangan ini ada ditetapkan menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Tuhan lebih tahu siapa engkau daripada engkau tahu diri sendiri. Mungkin engkau ditetapkan sebagai penulis. Dia akan berikan kemampuan untuk bisa menulis. Kalau ditetapkan engkau untuk jadi pengajar, Dia tahu bagaimana engkau bisa mengajar. Untuk berkhotbah, berdoa, apa saja, menjadi pengusaha. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu kita daripada kita tahu. Itu sebabnya di dalam warta kita ada tulisan The Year of New Beginning. Dari mana new beginning? Dari ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Selama ini saya menganggap diri saya orang buangan dan yatim piatu. Tetapi ketika Tuhan bicara bahwa saya dipakai. Memang awalnya saya seperti Yeremia. Tuhan, Engkau tidak tahu saya. Saya yatim piatu, saya anak buangan. Mana mungkin saya bisa buat ini dan itu. Saya cuma mewakili beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Kita berdalih, excuse. Sedangkan Tuhan tidak mungkin berubah. Dan Dia tetap pada keputusannya. Kita harus berubah mengikuti kehendaknya. Kita harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya ikuti kehendaknya, saya yang hidup di hutan, bisa pergi sampai 18 negara. Bisa tulis 19 buku. Dan menjadi inspirasi buat yang lain. Saya bersyukur hari ini. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Sebelum perjamuan kudus, tetapkan dalam hatimu. Ayat ini berkata, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Itulah janji. Kapan Dia melepaskan kita? Ketika kita mengalami kesukaran. Kapan Dia melepaskan kita? Ketika kita butuh pertolongan. Dan karena itu, biarkan Tuhan menjamahmu pagi ini sebelum kita perjamuan kudus. Karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Siapkan hatimu untuk kita perjamuan kudus. Demi nama Yesus Tuhan.